Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu sih pengertian pelanggaran hak asasi manusia? Di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sesuai penjelasan materi minggu lalu bahwa setiap manusia memiliki hak asasi, akan tetapi hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan demikian, kita tidak diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi pada kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya masih ada orang lain yang memiliki kedudukan yang sama. Maka dari itu memicu terjadinya pelanggaran HAM. Nah, lalu apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut? Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam dirinya, seperti tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi manusia, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia, sikap individualisme, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia, serta rendahnya sikap toleransi. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar, seperti lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyalahgunaan kemajuan teknologi. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jenisnya ada dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Atau pelanggaran HAM biasa ini disebut dengan ordinary crime, seperti contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat, contohnya seperti kejahatan genosida atau penghancuran suatu bangsa atau kelompok etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyerang secara sistematik kepada penduduk sipil. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Walaupun di Indonesia sudah ada perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti 9 kasus HAM berat yang tersorot yang ada di bawah ini. Yaitu contohnya seperti kasus dalam pembantaian atau genosida PKI, kasus dalam penembakan misterius atau Petrus, pembantaian Tanjung Priuk, pembantaian Santa Kras, pembunuhan aktivis buruh Marsina, penembakan dan penghilangan mahasiswa Trisakti, penembakan Semanggi, pembunuhan Wamena, dan pembunuhan aktivis HAM Munir. Nah, yang pertama yaitu adalah razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI. Pada tahun 1965 sampai 1966 terjadi razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai Operasi Pembersihan PKI. Saat ini ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup dengan mendapat stigma sebagai PKI.
Selanjutnya yaitu kasus penembakan misterius atau Petrus. Kasus penembakan misterius atau Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya adalah kasus tragedi Trisakti tahun 98. Pada Mei 98 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Selanjutnya yaitu kasus Wamena tahun 2003. Pada tanggal 4 April 2003, tepatnya pukul 1 malam waktu Papua, sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata Mars Kodim Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya yaitu kasus pembunuhan Munir. Aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia yaitu Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September tahun 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pelaku pembunuhan tersebut adalah Polikarpus. Namun, hingga saat ini para aktivis hak asasi manusia menganggap bahwa kasus ini belum selesai. Selanjutnya adalah kasus tragedi Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 84 di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kerusuhan ini mengakibatkan sedikitnya 9 orang tewas, terbakar dalam kerusuhan tersebut, dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Meskipun ada dugaan jumlah orang tewas mencapai hingga 400 orang. Kerusuhan ini diduga dipicu oleh tindakan Babinsa yang bernama Sersan Hermanu, yang pada tanggal 10 September di Masjid As-Saadah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, meminta pengurus masjid Amir Biki untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini, lantas Hermanu memindahkannya sendiri. Diduga saat memasuki area sholat masjid, Sersan Hermanu masuk tanpa melepas sepatunya. Hal ini membuat kemarahan beberapa warga sekitar yang membakar motor Sersan Hermanu. Pembakaran ini membuat beberapa warga ditangkap. Selanjutnya yaitu kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah adalah seorang pejuang HAM serta penegak buruh Indonesia. Marsinah adalah salah satu motor penggerak unjuk rasa buruh PT Catur Putra Surya pada Mei 93. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei, Marsinah dan rekan-rekan buruh lainnya mogok kerja dan berunjuk rasa. Pada 5 Mei, Marsinah dan 14 kawan buruh lainnya menjadi perwakilan perundingan dengan PT tersebut. Namun, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei, Marsinah menghilang secara misterius. Baru pada tanggal 8 Mei, Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal di sebuah hutan. Dokter forensik memastikan penyebab meninggalnya adalah karena penganiayaan berat. Selanjutnya yaitu bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pemerintah juga melakukan upaya untuk menegakkan hak asasi di Indonesia, yaitu dengan cara pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi HAM tersebut memiliki wewenang yaitu
melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selain Komnas HAM, ada juga lembaga lain yang sama-sama dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Komnas Perlindungan Anak atau KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen, dan yang lainnya. Selain pembentukan lembaga-lembaga penegak HAM, pemerintah juga membentuk instrumen HAM dari mulai amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundang-undang lainnya. Selain mengacu pada perundang-undangan tersebut, juga mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Selain itu juga pemerintah melakukan pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, contohnya seperti genosida. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, lalu bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Yaitu ada dua opsi. Yang pertama adalah upaya pencegahan, yang kedua adalah membangun harmonisasi. Upaya pencegahan tersebut diantaranya adalah menegakkan supremasi hukum, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan demokrasi, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama, serta sosialisasi hak asasi manusia. Dalam membangun harmonisasi itu sendiri dengan cara berperilaku sesuai ketentuan norma dan hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Terima kasih, itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran PPKN minggu depan.